para kiai, para asatidz, pemimpin madrasah, ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Tanpa sadar kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa sadar kita pula kita diperhatikan oleh guru kita. Maka di dalam kitab Fadhailus Zuhur, Pangersa Abah menerangkan huruf yang kedua adalah huruf mim, yaitu muraqabah, merasa diawasi. Pengawasan selama 24 jam yang Allah berikan kepada guru kita untuk senantiasa mengawasi murid-muridnya, agar pantauan kepada murid-muridnya, andaikan muridku ada di masyrik, aku ada di maghrib, bila tersingkap auratnya, aku akan tutupi. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada guru kita. Untuk kita semua selaku ikhwan, bila mana muridnya masih banyak kekurangan-kekurangan dalam amaliyahnya, itu ditutupi oleh guru kita. Hingga sekarang banyak ikhwan bertanya-tanya, oh ada maklumat terbaru sholat sunnah kabinet merah putih, dasarnya dari mana? Sehingga mungkin jangankan ikhwan yang lain, saya sendiri terkaget. Bagaimana niatnya? Usoli sunatan kabinet merah putih rok'ataini lillahi ta'ala. Yang tidak ada dasarnya dari manapun. Ini yang wajib kita selaku murid, selaku ikhwan, sam'an wa ta'atan. Sami'na wa a'to'na. Kita dengar, kita laksanakan. Jangan menjadi murid yang sami'na wa asoyna. Kami dengar, saya mah asoy saja. Apa atas perintah daripada gurunya. Ini yang menjadi bagaimana kalau bahasanya dalam pabrik itu ada QC, quality control. Guru kita tahu kualitas daripada ikhwannya, kualitas daripada murid-muridnya. Apakah kualitas murid-muridnya itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh gurunya? Ini yang menjadikan kita bahwasanya berbahagia karena kita sudah diawasi oleh Allah dengan CCTV-nya, yaitu Syekh Mursyid, agar mereka bisa berjalan sesuai dengan relnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 52, wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Tidak ada yang terlepas dari pandangan Allah. Tidak ada yang terlewatkan oleh pandangan orang-orang yang soleh. Maka barang siapa yang antara dirinya dengan Allah tidak dapat ketakwaan dan muraqabah, maka ia tidak akan sampai kepada kasyaf dan musyahadah. Ini yang menjadikan kita, tujuan kita dalam hal ini yaitu wa'atini ma'aka abada. Kalau wa'atini ma'aka abada bersama dengan Allah, maka ada satu piranti yang Allah klik, Allah buka dalam diri kita, yaitu alam kesadaran, agar manusia itu sadar sesadar-sadarnya bahwasannya Allah telah memberikan, Allah telah menitipkan semua perangkat dalam tubuhnya, instrumen dalam tubuhnya, agar mereka dapat berkomunikasi dengan dirinya. Maka sholat sunnah kabinet merah putih adalah refleksi bagaimana bisa manusia untuk merefleksikan dirinya. Sesungguhnya kabinet merah putih itu adalah diri kita.
yaitu pancaran dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Bahwasannya di dalam diri kita ada sel darah merah, ada sel darah putih, yang itu masuk dalam urat, daging, sumsum, semuanya ada di dalam tubuh kita. Maka keseimbangan di dalam diri kita dengan merah putih itu adalah kesehatan untuk diri kita. Maka Abah wanti-wantikan kepada kita. Sampai seperti itu. Maka ikhwan wajib sami'na wa ata'na. Gak usah nama berspekulasi dengan apapun. Kok Abah begitu? Kok Abah begini? Adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam orang sedang belajar suluk kepada Allah Subhanahu wa taala melalui guru mursyid. Maka banyak contoh bagaimana kita sering mendengar cerita yang kita tahu dia ada syekh yang luar biasa besarnya. Yang syekh yang punya ulama, mempunyai murid yang luar biasa, yang sudah memberikan penerangan kepada masyarakatnya. Kita kenal bagaimana diujinya setiap murid oleh guru mursyidnya dengan sesuatu yang melawan syariat Islam. Apakah dia dapat melaksanakannya? Contoh saja, Abah Sepuh. Dikala diperintah oleh gurunya Syekh Tolha untuk apa? Nyebur di kali yang banyak buayanya. Mungkin kalau sekelas kita disuruh oleh guru kita nyebur ke dalam kali yang banyak buayanya, entar dulu. Nanti saya dimakan oleh buaya. Tapi berbeda dengan orang yang punya keyakinan teguh, yang ingin diusulkan oleh Allah, diperintah oleh gurunya, dia tanpa reserve lagi. Dia melaksanakan perintah gurunya, dia nyebur ke dalam sungai tersebut. Ternyata Allah berikan keselamatan kepadanya. Ini adalah contoh. Secara syariat itu tidak kena. Hukum syariat pasti sesuatu benda yang masuk ke dalam tempat yang tidak diizinkan akan menjadikan benda tersebut tertelan oleh makhluk hidup yang lain. Contoh yaitu kalau kita mengeluarkan daging, daging itu diberikan kepada harimau, harimau itu pasti akan memakan daging tersebut. Begitu pula dengan buaya. Itu adalah hukum syariat. Tapi kalau secara hukum hakikat, Allah punya kewenangannya tersendiri. Bagaimana kita ikut saja kepada guru kita. Maka di sini perlunya kita selaku ikhwan belajar untuk qanaah. Menerima apapun takdir yang Allah berikan. Baik buruk menurut pandangannya, tapi baik menurut pandangan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila sholihan min zakari au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia beriman, niscaya kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Ini poin. Kalau kita merasa beriman, kalau kita merasa menjadi seorang ikhwan, maka irsyadat petunjuk dari guru kita laksanakan saja. Apapun yang guru kita perintahkan. Contoh sekarang bagaimana setelah sholat subuh kita disuruh berzikir jahar sampai menjelang isyraq setelah sholat subuh. Tapi itu adalah rentetan daripada maklumat terdahulu. Kecuali orang yang bermanakib. Ini manakib kita. Boleh kita duduk. Yang penting di atas sajadah kita duduk. Setelah zikir jahar kita dengarkan manakib sampai dengan namanya sholat isyraq. Itu sama ya dengan mengerjakan ibadah haji dan umroh. Tamatan. Sempurna. Tidak ada celah sedikit pun. Jadi itu yang harus direfleksikan oleh ikhwan semua untuk mengerti apa yang disampaikan oleh guru kita. Kita telan mentah-mentah, tapi kita cerna yang baik. Apalagi sholat sunnah kabinet merah putih yang kita laksanakan
Apakah setelah namanya sholat sunnah kabinet merah putih kita berdoa, atau setelah isti'anah kita berdoa? Karena tidak ada perkataan dari Syekh Mursyid di situ doanya di mana. Apakah doanya yang kita lakukan setelah sholat sunnah isti'anah atau setelah sholat sunnah kabinet merah putih? Tapi kalau saya berprinsip melihat dari itu, ya ikuti saja. Kalau sekarang kita tidak tahu, lakukan saja. Setelah sholat sunnah kabinet merah putih baru kita berdoa, baru sholat duha, dan sampai kepada kifaratul maut. Ini yang menjadikan kita bagaimana yang terpenting kita laksanakan. Nanti endingnya apakah doanya itu setelah isti'anah atau doa setelah sholat sunnah kabinet merah putih, nanti kita bisa lihat di sirna rasa setelah kita bermanakib nantinya, atau yang nanti mereka sudah datang ke sirna rasa menginformasikan kepada kita dengan sholat sunnah itu kapan doanya. Ini menjadi penting untuk kita, untuk keseragaman dalam beramaliyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Para ahli tafsir banyak mengatakan bahwa kehidupan yang baik di dunia ialah qanaah. Menerima atau merasa puas dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Baik ujian, baik kebahagiaan, itu semua Allah berikan. Maka terhentinya suatu keinginan terhadap yang telah diberikan kepadanya. Dan tidak ada lagi suatu keinginan untuk menambah dari yang sudah ada, maka itu yang dikatakan qanaah. Ini kita sudah ada bimbingan dari guru kita, jangan mengada-ngada sesuatu yang tidak ada. Ikuti saja prosesnya, ikuti saja dan jalankan saja. Endingnya nanti kita akan tahu sendiri. Maka dalam hal ini qanaah mengandung 5 unsur. Apa itu 5 unsur tersebut? 1, menerima dengan rela apa yang telah ada. Contohnya, kita sekarang sahur, makanan yang Allah berikan adanya segitu, makan saja. Tidak usah namanya kita banyak macam. Yang ada yang kita makan, yang tidak ada tidak usah pikirin. Kalau yang ada kita sudah syukur kepada Allah, maka akan ditambah oleh Allah dengan yang tidak ada untuk disyukuri oleh kita semua. Karena ending kehidupan manusia hanya tujuan Allah berikan agar engkau syukur atas nikmat yang Allah berikan. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Yang kedua, unsur daripada qanaah ialah memohon kepada Allah tambahan yang pantas dengan berusaha. Kadang-kadang kita meminta tambahan dari Allah tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Bagaimana itu bisa terjadi? Jangan kita berpikiran sebagai ikhwan, aduh, aku mah ikut abah saja, selesai itu tidak tahu. Bukan seperti itu. Tetap ikut abah, menjalankan amalia yang ada, berusaha sekuat mungkin, maka Allah akan meridhoi dan guru kita akan namanya merestui. Ini yang kadang-kadang kita merasa, ah, saya mah ikut abah aja. Abah mah nggak pernah marah. Abah nggak pernah benci. Betul, seorang Syekh Mursyid tidak pernah marah, tidak pernah benci. Tapi kamu tahu diri atau tidak, itu yang menjadikan diri kita. Kadang-kadang ikhwan merasa, oh, guru kita tidak marah seperti Rasulullah pada Nuaiman. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita yang tahu diri, jangan namanya guru kita yang mengetahui diri kita, tapi bagaimana kita tahu diri kepada guru kita. Bukan hanya namanya katanya, ah, walaupun di gerbong belakang gak jadi masalah. Itu adalah penghinaan kepada guru kita. Para guru kita tidak akan namanya menyia-nyiakan muridnya. Tidak akan terkejar, tapi tidak ada yang tertinggal. Itu yang menjadikan dasar kita bagaimana kita harus bisa melihat, meneliti dengan benar. Bahwasanya kita berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin
Jangan kita OTW saja, tapi tidak pernah sampai endingnya sampai ke tempat. Kalau OTW terus sampai kapanpun tidak akan sampai ke tempat. Karena masih OTW, OTW, dan OTW. Maka ini kita berusaha. Bagaimana dengan OTW tersebut? Misal sekarang ini kita sedang berjalan pulang kampung ke rumahnya masing-masing. Pasti lewat jalan-jalan yang memang tidak macet, tidak penuh dengan kendaraan yang lain. Maka itu dengan OTW tersebut kita berusaha menghindari tempat-tempat kemacetan, menghindari tempat-tempat penuh dengan kendaraan dan tempat-tempat penuh dengan nama lampu merah. Kita lewati jalan tikus, jalan yang namanya utama, yaitu Thariqah Qadiriyah Naksabaniyah Mansuriyah Sinarah. Ini intinya OTW itu jangan berdiam diri saja, tapi jalan sambil namanya menyibak jalanan tersebut supaya mendapatkan jalan yang betul-betul lancar dan mulus sampai kepada tujuannya. Jangan sampai sekarang masih OTW saja. Itu yang menjadikan orang itu bukan qanaah, tapi tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Dan yang ketiga, qanaat tersebut unsurnya menerima dengan hati sabar akan takdir dari Allah. Kadang-kadang saya sendiri banyak tidak sabarnya. Berusaha untuk makin sabar dengan apapun fenomena yang ada. Baik ada ujatan, cacian, cercaan, maupun apapun. Karena kita sudah dibentengi dengan tanbih yang diberikan oleh guru kita. Wal bedal sila upama kapanah. Jangan berubah sikap walaupun disakiti oleh orang lain. Ini yang menjadikan modal salah satunya untuk kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan sekeliling kita. Bagaimana unsur-unsur di luar kita itu jangan mempengaruhi diri kita. Be yourself, jadilah diri sendiri. Yang senantiasa diri itu mengacu kepada tujuan kita semua yang kita laksanakan. Ilahi anta maksudi wardaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Itulah tujuan kita akan hanya kepada Allah. Jangan kita berpikir macam-macam. Maka kita sabar menjalankan rutinitas ibadah kita, zikir jahar kita, zikir khafi kita, laksanakan ibadah-ibadah amaliah yang lain, baik sodakoh di luar daripada apapun yang sudah diberikan oleh guru kita, yang tujuannya kebaikan itu untuk merapatkan diri kita agar kita dikenalkan oleh guru kita kepada seluruh ahli silsilah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam orang-orang yang bertakwa yang bisa memberikan diri kita kebaikan dan bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Unsur qanaah yang keempat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita belajar untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsistensi, dengan keistiqomahan, agar kita bisa menjaga marwah daripada diri kita, keluarga kita, terutama guru kita. Jangan lakukan hal-hal yang menimbulkan ketidakbaikan untuk diri kita. Kita berpegang teguh kepada diri kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang pada tali agama Allah. Cukup kita ikut kepada guru kita semua. Dan janganlah bercerai-berai, baik raga kita dengan ikhwan kita maupun dengan non-ikhwan, supaya apa? Terjalin bahwasannya kita berpegang teguh kepada tali agama Allah. Dan qanaah yang terpenting dari unsur yang kelima, yaitu tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Ini yang menjadi mujahadah kita, perjuangan kita melawan tipu daya dunia yang bisa menyesatkan kita. Karena dunia kita malas beribadah, karena dunia kita korupsi, karena dunia kita melakukan perbuatan-perbuatan yang hina dan tercela. Maka kalau kita sudah bisa dunia itu melayani jawari kita, anggota tubuh kita, maka kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Maka kita jangan tertipu oleh dunia. Ad-dunia mata wa khairu mata'iha al-mar'atun salihah. Karena sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan. Dunia itu namanya melupakan. Dunia itu yang membuat kita lupa segalanya.
Maka kalau seorang laki-laki sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Wanita yang soleh yang bisa memberikan kita ketenangan, kenyamanan. Maka dari itu, dalam logika saya, istri atau perempuan adalah istri singkatan istana tempat ridho ilahi. Maka di mana seseorang itu memandang orang tuanya, memandang istrinya, memandang anak perempuannya dengan namanya bahwa istana tempat ridho ilahi, maka dia tidak akan mengecewakan. Dia tidak akan tersungkur dengan dunia ini. Karena dunia itu akan menghisap kita menuju murka Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak dikendalikan dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.